Jadi narasumber kita ini merupakan ketua Mataf ya teman-teman, ketua Mataf. Mungkin di sini aku boleh nanya nggak Mas ya? Jadi mungkin alasan mungkin Mas, alasan Mas menjadi ketua Mataf itu apa ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Sobat Osdi kabarnya sekarang dimanapun kalian berada? Di sini aku berharap semuanya teman-teman Sobat Osdi mendapatkan kabar yang baik dan aku suka mendengarkan hal itu. Oke, di sini perkenalkan dulu. Di sini namaku Muhammad Farhan Hanif. Aku di sini sebagai panitia Osdi dan sekarang kita bakal podcast dan di sini kita kedatangan sama narasumber yang Masya Allah banget ya, top tier banget. Mungkin boleh kenalan kepada narasumber? Silakan Kak. Baik, terima kasih Mas Farhan. Halo teman-teman semua, kenalin namaku Adi Jaya. Teman-teman yang lain biasa kerap menyapa aku dengan sebutan Adi, kadang juga disapa dengan sebutan DJ, bisa juga ada yang memanggil dengan sebutan Jaya. Sebenarnya lebih fleksibel sih panggilannya gitu. Boleh boleh. Aku dari Makassar. Masya Gitu. Allah dari Makassar ya. Belantarannya agak jauh ya. Ini Makassarnya mana Kak itu? di kota gitu. Oh, di kota Makassar, Masya Allah. Sebenarnya agak ada yang sedikit ini sih, kayak orang nyebut Makassar itu sebenarnya identik dengan kata kasar gitu ya. Padahal nggak seperti itu ya. Emang Iya. cara ngomong kita aja yang suka bisa dibilang ya agak cepat gitu. Gitu. Iya, Nah, boleh. di UMY ini aku di Fakultas Hukum di angkatan 2021. Bisa dibilang udah angkatan tua ya. Ya belum lah Mas. Masih muda semua kita di sini, Soalnya masih kadang muda. bertanya gitu, kapan Iya. lulus gitu, kapan lulus gitu. Kayak wah ini Hmm, menekan banget nih kapan lulus gitu. tapi menjadi pencapai. Oh ya, ini tadi belum aku sampaikan ya. Jadi narasumber kita ini merupakan ketua Mataf ya teman-teman, ketua Mataf. Mungkin di sini aku boleh nanya nggak Mas ya? Jadi mungkin alasan mungkin Mas, alasan Mas menjadi ketua Mataf itu apa ya? Kalau boleh tahu. Kalau alasan sebenarnya ada beberapa prinsip sih yang aku pegang dari kecil gitu, Mm-mm. dari semenjak masih kecil kemudian, dan itu prinsip yang ditanamkan oleh orang tua, yakni kalau misalnya dalam suatu peristiwa atau dalam suatu kegiatan kita bisa ambil peran, kenapa tidak, kayak gitu. Nah itu yang Oh, kemudian mendasari kenapa kemudian saya pengen ikut ambil peran dalam agenda masa ta'aruf kali ini. oh iya 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 iya, oke. Tapi oh ya sebenarnya Mataf tuh apa sih Kak? Kan mungkin adik-adik sobat OSDI di sini masih ada yang belum tahu nih Mataf ini apa sih? Apakah sama kayak ospek atau dan yang lain sebagainya gitu? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Nah jadi Mataf itu kalau teman-teman familiar dengan Mm-mm. istilah PKKMB atau di beberapa universitas itu biasa sebutnya OKK gitu ya. Iya, Atau bahasa yang lebih familiar lagi itu ospek. betul. Nah, kita di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu mengenalnya dengan sebutan masa ta'aruf atau biasa Hmm, kita singkat dengan mata. Nah, tujuannya ya dengan konotasi kata ta'aruf itu. Nah, iya. biar kita saling kenal mengenal kayak Oke. gitu. Dalam Al-Qur'an kan kita diperintahkan ya dalam Quran surah Al-Hujurat itu, Iya. ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bahwa kita diciptakan dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari laki-laki maupun dari perempuan, Mm-mm. agar kita saling kenal mengenal. Nah, Masya esensi Allah. taruhnya dari situ sebenarnya. Oke, berarti kita di sini masa ta'aruf itu di mana kita tuh sebagai seorang mahasiswa mengenal dengan apa apa aja yang ada di kampus kayak gitu ya, Mas ya. Em, Mungkin boleh tahu nih apa namanya konsep yang dibawakan selama Mataf nanti itu apa aja, terus mungkin bisa dikasih tahu juga kenapa sekarang mengambil tema yang Mas sekarang ambil. Mungkin dimulai dari tema dulu sih, kan kita belum tahu nih temanya apa kayak gitu. Boleh Oke, tuh. kalau tema ada beberapa kata kunci dari tema narasinya itu adalah membangun paradigma kritis dan Mm-mm. jiwa simpati pada generasi muda mendunia sebagai representasi anak bangsa. Masya Kayak Allah. gitu. Nah, kenapa kemudian kita lebih fokuskan ke kritis dan simpati gitu. Mm-mm. Nah, kita kan sama-sama Gen Z ya, Iya, gitu. iya. Belakangan ini kan santer dibicarakan bahwa Gen Z itu gini-gini gitu kan. Gen Z Mm-mm. itu cenderung acuh, cuek dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian
mendasari kenapa tema masa ta'aruf kali ini kita ambil 2 garis besar, yakni kritis dan simpati. Kayak gitu. Kita Oke. pengen membuktikan bahwa orang-orang yang mengatakan demikian itu sebenarnya tidak benar gitu. Bahwa Gen Z hari ini sebenarnya kita masih punya nalar kritis, kita masih punya jiwa simpati Iya yang benar. menjadikan kita sebagai orang yang mampu bergerak membawa kebaikan. Nah, Iya. itulah kemudian menjadikan kita representasi anak bangsa. Kenapa? Karena Gen Z hari ini merupakan pemimpin masa depan. Mm-mm. Kalau hari ini Gen Z dicap sebagai orang yang acuh, orang yang apatis, orang yang tidak peduli dengan kondisi sekitar. Apa kabar Indonesia masa depan gitu kan? Bener sih. Betul betul Apalagi betul. pemerintah tahun ini kan eh, meng- eh, sering mengeksposur kalimat mengenai Indonesia Emas 2020, Mm-mm. 2045 gitu ya. Iya. Nah, jangan sampai dengan adanya cap yang seperti itu menjadikan Indonesia cemas Iya 2045 lagi. gitu. Betul. Heeh. Makanya ada kritis dan simpati menjadi tolak dasar untuk di masa taruh membuktikan bahwa Gen Z hari ini masih punya rasa resah, masih punya rasa kepemilikan yang kemudian Hmm. menjadikan mereka bergerak satu sama lain membangun bangsa ini. Masya Allah. Mungkin dari Mas Adi kan tadi menyebutkan bahwasanya kita selaku Gen Z itu kan eh, masih simpatis, terus masih apa kita nggak apatis lah seperti itu. Mungkin eh, nanti bakal di matafnya tuh bakal kayak gimana sih dengan membuktikan hal yang seperti itu? Baik, eh, ada garis besar ataupun tema besar yang kita angkat di Mataf ini yakni Mm-mm. hak asasi manusia. Gitu. Oke, Nah, kalau kita lihat ya, hak asasi manusia ini udah tersebar di seluruh aspek kehidupan masyarakat. betul. Bahkan kita tidak jarak banget melihat pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Hmm, sekitar kita gitu. Simpelnya gini deh, teman-teman semua kan punya gadget. Kita iya, terbiasa untuk bermedia sosial gitu kan. Kita berseluncur di Instagram, di TikTok, di Twitter, atau yang biasa sekarang disebut X gitu ya. iya. Ataupun kita biasa membuat video untuk menyampaikan opini dan pendapat. Nah, terkadang hal tersebut itu kalau videonya ataupun opini yang disampaikan itu bisa dibilang menyindir Mm-mm. oknum terkait dalam hal ini pemerintah atau yang lain atau sebagainya, itu cenderung biasa mendapatkan somasi atau hal lainnya, mendapat Hmm, kecaman dan itu cenderung mengakibatkan Gen Z hari ini itu menutup diri, enggan untuk iya, menyampaikan betul betul betul. aspirasi kayak gitu. Iya, Padahal kan aspirasi itu sudah dijamin dalam undang-undang tentang kebebasan kita dalam menyampaikan ekspresi. Nah, kayak iya. gitu. Itu yang kemudian menjadikan kita pengen mengangkat hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia itu lingkupnya sangat luas sekali, sangat general. Nah, di mata tahun ini kita lebih mengerucutkan gitu. Kita lebih mengerucutkan agar mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu jauh lebih fokus dengan profesi yang mereka tekuni. Dalam hal ini Oh, mereka ambil fakultas apa gitu kan. Mereka mhm. ambil fakultas misalnya fakultas hukum Betul. ataupun fakultas ilmu sosial ilmu politik yang terbiasa dengan narasi demokrasi, Iya. narasi regulasi Heeh, gitu. heeh, heeh. Kalau teman-teman yang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, kemudian Fakultas Kedokteran Gigi kan terbiasa dengan akses kesehatan. Iya, betul. Apalagi kalau kita lihat sekarang kan di daerah pelosok Indonesia itu sangat minim adanya akses kesehatan, apalagi akses pendidikan. Ah, iya, Nah, betul gitu. betul betul. Apalagi kalau kita bicara tentang penyetaraan ya. Sebenarnya kita di Indonesia ini secara regulasi sudah baik gitu ya kan. Sudah ada regulasi, hanya saja pengaplikasian yang belum ada. Nah, itu yang Mhm. kemudian kita harus melek nih, kita harus melihat bahwa oh iya, di lingkup ini kita belum belum ada yang menggerakkan. Oleh karena itu harapannya mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mampu menjadi patron penggerak daripada hal itu. Oke. Kayak gitu. Nah, Masya Allah. untuk rangkaiannya sendiri kita nggak cuman ngangkat hak asasi manusia dalam lingkup nasional gitu kan. Apalagi Kayak tuh? akses pendidikan, kemudian Oke. akses kesehatan, kemudian pembangunan yang hari ini cenderung bisa dikatakan merusak lingkungan. Kayak Oh, gitu. Indonesia kan bisa dibilang paru-paru dunia ya. iya. Hutan Heeh. Indonesia itu merupakan paru-paru dunia. Hari ini faktanya ada beberapa perusahaan dan itu diperbolehkan oleh pemerintah untuk dibuka tambang. Nah, Waduh. itu yang kemudian Iya sih. menjadi problematika bahwa eh, Indonesia hari ini yang bisa dibilang paru-paru dunia mau digusur hutan-hutannya, kemudian menjadikan tambang dan itu sangat tidak baik untuk lingkungan. Iya, merusak Kayak lingkungan gitu. banget. Nah, itu yang kemudian mau kita angkat hari ini. Nah, Hmm. selain ada di lingkup nasional, kita ada di lingkup internasional. Hmm. Dalam hal ini sudah pasti tahu apa dia?
Palestina. Masya Kayak gitu. Allah. Ada pelanggaran HAM berat yang dilakukan di sana, ya ini genosida. Iya, Gitu. Itu kan merupakan suatu tindakan yang patut kita kecam, yang patut kita beri tindak tegas gitu. Tapi betul sampai betul. hari ini belum ada tindak tegas dari belahan dunia lain. Oleh karena itu kalau di luar sana kan banyak gerakan-gerakan menyuarakan Save Palestine gitu kan. Mm-mm. Kita pengen di mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di tahun 2024 ini lebih aware lagi gitu kan. Kita lebih memperhatikan lagi kayak gitu. Makanya tahun ini kita selain angkat HAM tidak tidak elok kalau kita tidak membahas tentang Palestina karena yang Oke. nyata ada pelanggaran HAM benar-benar diketahui oleh seluruh orang itu di Palestina kayak gitu. Oke, Masya Allah, tujuannya sangat mulia banget ya dalam tema kegiatan mata tahun kali ini ya, ya Mas Adijaya. Mungkin di sini aku sebelum kita terakhir ya, mungkin aku di sini mau eh, meminta sama Mas Adijaya ya, apa namanya, mungkin bisa diberikan kepada teman-teman close statement seperti itu. Oke, close statement ya. Iya, Sebenarnya agak harapannya kayak diplomatis gimana? ya. Boleh tuh. Oke, teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, kalau teman-teman melihat video ini, eh, tahun ini ataupun di masa sekarang ini, kita mahasiswa adalah salah satu aset yang dimiliki oleh bangsa ke depannya. Pemimpin bangsa masa depan adalah mahasiswa ataupun pemuda hari ini. Oleh karena itu, kalau hari ini kita masih jadi pemuda yang acuh, kita masih jadi pemuda yang apatis, kita masih jadi pemuda yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar kita, apalah jadi bangsa ini ke depannya. Oleh karena itu, meskipun kita berbeda latar belakang, saya mungkin dari Sulawesi, dari teman-teman mungkin ada yang latar belakangnya dari Sumatera, Kalimantan, Papua, ataupun di daerah lainnya, kita adalah satu. Bangsa ini adalah milik kita bersama, bukan segelintir orang yang mengatakan bahwa dia adalah keturunan orang-orang elit zaman dahulu, kayak gitu. Oleh karena itu, kuatkan diri, kita persiapkan diri, mari bersatu membangun bangsa ini jauh lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Oke, Masya Allah. Jadi itulah ya adik-adik Sobat OSDI Angkatan 2024. Itulah sedikit pesan dari Mas Adijaya selaku narasumber pada podcast pada hari ini. Mungkin cukup ya Mas ya? Sebenarnya nggak cukup sih. Ya, lain kali ntar bisa disampaikan waktu lain-lain hari kayak gitu ya. Ntar kalau misal ini rame terus habis itu ada yang minta part 2-nya, boleh lah nih Mas Adijaya jadi apa namanya narasumber next konten kayak gitu. Sebenarnya tidak cukup untuk jadi narasumber, kita jauh Mm-mm. lebih ke jadi teman-teman berdiskusi. Boleh iya Gitu. jadi Biar teman diskusi. yang kadang yang menyampaikan pun kita masih butuh ilmu gitu. Mm-mm, Teman-teman yang mm-mm. mendengarkan pun kayaknya ada yang lebih pandai, ada yang lebih banyak ilmunya daripada orang yang menyampaikan gitu. Masya Mereka kan Allah. ada peribahasa yang mengatakan bahwa jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah lihatlah Apa? apa yang disampaikan. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi kita cukupkan ya adik-adik.